Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan kembali bertausiah, yang mana pada kali ini judulnya adalah memaknai hakikat tauhid dalam kehidupan. Kami ulangi, memaknai hakikat tauhid dalam kehidupan. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalah waliyam mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh ballagha risalata wa addal amanata wa nasakha li hadhil ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada hudah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu qala azza man qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabatku semua dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Rabb dan sesembahan sekalian alam, Zat yang telah mencurahkan kenikmatan dan karunia-Nya yang tak terhingga. Sekiranya ada yang berusaha menghitungnya, tentulah tidak akan ada yang mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dengan nikmatnya pula pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka guna mengadakan tausiah pada pagi hari ini. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada pemimpin dan uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perjuangan dan jerih payah beliau, sehingga didukung keuletan para sahabat, cahaya Islam ini sampai kepada kita. Pada kesempatan kali ini tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan juga para sahabatku semua dimanapun berada, agar selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya itulah bekal terbaik yang dibawa seorang hamba menghadap Rabb-Nya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal. Menurut tuntunan Islam, tauhidlah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kepada kehidupan yang hakiki di alam akhirat nanti. Dan amal yang tidak dilandasi dengan tauhid akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti apa pencipta alam semesta ini adalah Allah,
bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud keberadaannya dan wahdaniyah keesaannya, dan bukan pula sekedar mengenai asma dan sifatnya. Kaum jahiliyah yang dihadapi Rasulullah juga meyakini bahwa pencipta, pengatur, pemelihara, dan penguasa alam semesta ini adalah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Al-Quran Surat Luqman ayat 25. Namun kepercayaan mereka dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim yang beriman kepada Allah. Mungkin selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah hakikat tauhid itu? Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, hakikat tauhid ialah pemurnian ibadah hanya kepada Allah semata, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah hati, rendah diri, cinta, harap dan takut kepadanya. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan. Dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid. Sejak rasul yang pertama Nuh hingga rasul terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Orang yang mengikrarkan akan masuk surga selama tidak dirusak syirik atau kufur akbar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Abdullah bin Mas'ud memaparkan, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim kepada dirinya sendiri? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud bukan kezaliman itu, tetapi syirik. Tidakkah kalian mendengar nasihat Luqman kepada putranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku,
Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar suatu kezaliman yang besar. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengesahkan Allah. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan serta menjauhi segala perbuatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksa Allah di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia adalah seorang ahli tauhid yang murni dan bersih dari noda-noda syirik serta ikhlas mengucapkan La ilaha illallah, maka hal itu menjadi penyebab utama bagi kebahagiaan dirinya serta menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kejahatannya, sebagaimana telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqu wan naru haqqu adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amali." Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga, apapun amal yang diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya segenap persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana yang terkandung dalam hadis tadi berhak memasukkan dirinya ke dalam surga. Sekalipun dalam sebagian amal perbuatannya terdapat dosa dan maksiat. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Ya ibnu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'al la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3540. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan gharib. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika tauhid yang murni terrealisasi dalam hidup seseorang, baik secara pribadi maupun jamaah, niscaya akan menghasilkan buah yang sangat manis. Di antara buah manis yang didapat adalah tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah, memerdekakan pikiran dari berbagai khurafat dan angan-angan yang keliru, memerdekakan hati
dari tunduk menyerah dan menghinakan diri kepada selain Allah. Tauhid membentuk kepribadian yang kokoh, arah hidupnya jelas, tidak menguntungkan diri kepada selain, tidak menggantungkan diri kepada selain Allah. Kepadanya ia berdoa dan dalam keadaan lapang atau sempit. Tauhid mengisi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan, tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rezeki, jiwa, dan keluarga. Tauhid memberikan nilai rohani kepada pemiliknya karena jiwanya hanya penuh harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya, ridho atas takdirnya, sabar atas musibah, serta sama sekali tak mengharap sesuatu kepada makhluk. Tauhid merupakan dasar persaudaraan dan keadilan, karena tauhid tidak membolehkan pengikutnya mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah di antara sesama mereka. Sifat ketuhanan hanya milik Allah semata dan semua manusia wajib beribadah kepadanya. Itulah buah manis dari tauhid yang akan membebaskan pelakunya dan dari kehinaan dan kesengsaraan, dan tauhidlah yang akan mengembalikan kehormatan Islam dan kaum muslimin, mengembalikan harga diri dan kemuliaannya, dan menaikkan derajat dan martabatnya di atas segala kehinaan yang selama ini dialami. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan tausiah pada hari ini yang berjudul memaknai hakikat tauhid dalam kehidupan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.